mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustazah atas kesempatannya, atas waktunya bisa dapat bergabung di sini bersama saya. Sebelum memulai, mari kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa dimulai. Selesai, berdoa selesai. Terima kasih, semoga nanti setelah ini kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan. Nah, bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Gimana kabarnya Ustazah hari ini? Alhamdulillah. Enggak lemes ya, habis makan siang kan? Gimana? Udah semangat kan? Oh ya. Nanti kalau nggak semangat saya suruh gerak. Gimana, udah semangat? Oke, pada pertemuan ini nanti di sini saya akan menyampaikan terkait dengan 7 jurus BK Hebat. Jadi ini adalah materi yang kemarin disampaikan dalam BIMTEK Fasda di Solo selama 4 hari gitu. Jadi sekarang saya melakukan praktik baik kepada teman sejawat gitu. Dan sebelum ke jadi untuk yang selanjutnya nanti ada praktik baik juga, tapi dengan guru SD. Jadi namanya diseminasi atau pengimbasan. Nah, sebelum itu saya melakukan praktik baik kepada teman sejawat dulu. Berbagi ilmu, sharing dengan apa yang kemarin sudah didapatkan oleh teman-teman BK di Solo selama 4 hari gitu. Nah, nanti di sini saya akan menyampaikan ada beberapa hal yang kemarin sudah saya lakukan kepada anak gitu ya. Jadi kalau di slide itu mungkin sudah bisa dibaca gitu ya. Kalau kemarin di Solo itu kita belajar terkait jurus ya. Jadi kayak semacam dibikin kayak padepokan gitu ya. Makanya namanya jurus. Jadi ada 7 jurus BK Hebat gitu ya. Jadi 7 jurus ini itu nanti fungsinya apa? Untuk kita bisa anak-anak itu bisa satu mungkin menggali potensi, bisa melatih kekuatan mereka, kemudian membangun kolaborasi dan juga lain-lain gitu. Cuman dari 7 jurus ini nanti saya akan sampaikan itu cuman sepintas-sepintas aja. Jadi yang nanti disampaikan itu lebih ke 2 jurus yang kemarin sudah didapatkan oleh siswa. Kemarin saya melaksanakan praktiknya itu di kelas 9 ya. Kelas 9B dan juga kelas 9A. Jadi mungkin bisa kita mulai. Nah, di 7 jurus, namanya 7 jurus BK Hebat memang gitu, ada lagunya juga. Tapi nanti aja kalau sekiranya udah agak ngantuk-ngantuk gitu ya, nanti mungkin bisa sambil ada gerakan-gerakannya gitu ya. Jadi 7 jurus BK Hebat. Yang pertama itu jurus 1 yaitu kenali potensi. Nah, kemarin ini adalah yang saya terapkan kepada siswa. Jadi jurus 1 ini kemarin tujuannya untuk supaya anak itu bisa menggali bakatnya. Terutama contohnya kayak mungkin yang masih bingung dengan ekstrakurikuler gitu ya. Atau mungkin kira-kira cita-cita apa sih nanti yang sesuai dengan anak gitu. Jadi ekskul itu baiknya sesuai dengan bakat, minat siswa. Kemarin jurus 1 kenali potensi ini dilakukan dengan assessment di aplikasi Aku Pintar ID gitu. Jadi anak kemarin suruh mengisi assessment tersebut, kemudian hasilnya sudah keluar, dan kemudian nanti ada muncul beberapa hasil yaitu seperti gaya belajar, kecerdasan majemuk dan lain-lain. Nanti kita bahas lebih dalam. Nah, kemudian yang kedua ada jurus 2 yaitu mengelola emosi. Nah, ini juga kemarin yang saya terapkan kepada anak yaitu jurus 2 yaitu mengelola emosi. Bagaimana anak, karena kenapa saya kemarin mengambil di kelas 9, karena mengelola emosi itu kalau untuk kelas 9 itu biasanya supaya tidak ada terjadi perundungan gitu ya atau bullying gitu ya, karena kelas 9 itu kan biasa identik dengan senioritas gitu. Makanya kemarin diterapkan namanya jurus mengelola emosi, bagaimana anak bisa mengelola emosinya. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan resiliensi di jurus yang ketiga. Kemudian
Yang keempat, menjaga konsistensi. Jurus keempatnya menjaga konsistensi, kemudian jurus kelimanya menjalin koneksi, gitu ya. Yang keenam yaitu membangun kolaborasi. Ini bisa sesama siswa atau mungkin kita sebagai guru, gitu ya, bisa membangun kolaborasi bagaimana program-program itu bisa berjalan dengan baik dengan kolaborasi. Kemudian menata situasi. Nah, ini jurus yang terakhir yaitu menata situasi. Nah, yang selanjutnya ini adalah RTL atau rencana tindak lanjut on the job learning. Jadi kemarin sudah dilakukan di kelas 9B, gitu ya. Pada tanggal berapa kemarin, kalau nggak salah 14, gitu ya. Terus, nah itu ada deskripsi kegiatannya, ada sasarannya, tujuan. Nah, kemudian ini adalah RTL-nya. Nah, oke. Nah, di sini nanti kita akan langsung membahas terkait dengan jurus 1 mengenali potensi. Nah, di sini itu kemarin harus menggunakan metode, ya. Yang namanya pembelajaran itu kan pasti ada metodenya, gitu. Nah, ini kemarin dari Bintek yang diperoleh itu harus menggunakan metode ARKA namanya, ya. ARKA, A-nya itu adalah aktivitas, kemudian R-nya adalah refleksi, kemudian K-nya konsep, dan A-nya itu adalah aplikasi. Jadi kita langsung A-nya itu apa, aktivitasnya apa, kemudian refleksinya bagaimana, konsepnya bagaimana, kemudian aplikasinya itu seperti apa. Nah, kemarin saya harus menggunakan metode ARKA, singkat, padat, jelas, tapi memang metode itu harus kena semua, gitu. Nah, di sini kemarin untuk aktivitasnya di jurus 1 yaitu mengenali potensi, kemarin saya menggunakan aplikasi Aku Pintar dengan anak untuk mengisi gaya belajar dan juga kecerdasan majemuk. Nah, mungkin nanti di sini kita bisa mencoba bersama-sama, ya. Jadi nanti juga kita tahu, oh, gaya belajar kita itu masuknya kemana sih? Gaya belajar itu ada auditori, kemudian ada visual, kemudian ada kinestetik. Nanti diisi sesuai dengan diri panjenengan, gitu ya, bukan lihat temennya, gitu ya. Pokoknya nanti ada pertanyaan, tapi itu nanti diisinya sesuai dengan diri kita sendiri, kayak gitu. Nanti jadi hasilnya itu akan muncul auditori atau visual atau kinestetik berapa persen, gitu, berapa persen yang paling mendominasi, gitu. Kemudian ini, nah kemudian simulasi assessment. Nah, kemudian setelah anak itu mengerjakan selesai, kemudian anak itu menuliskan hasilnya. Ini masih masuk pada kolom aktivitas, ya. Anak itu mengisi hasilnya, kemudian ditulis di sticky note, gitu ya. Kemudian anak-anak maju ke depan dan menempelkan di papan tulis. Oh, saya kinestetiknya 70%, visualnya sekian persen, gitu ya. Ditulis sama anak, kemudian ditempelin di papan tulis. Itu adalah gambar anak yang sedang mengerjakan link tes gaya belajar. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah siswa menulis hasil tes gaya belajar dan menempelkannya di papan tulis dengan kertas sticky note. Kemudian, nah kemarin diperoleh hasil di kelas 9B, yaitu visualnya itu ada 32%, kemudian auditorinya itu 8%, dan kinestetiknya itu 60%. Itu di kelas 9B. Jadi kinestetik itu kemarin yang paling mendominasi di kelas 9B. Jadi hasilnya seperti ini, ya, gaya belajarnya. Nah, oke. Setelah mereka itu nempelin, gitu, kemudian habis itu refleksinya sama saya disuruh membuat kelompok. Berkelompok, satu kelompok, nggak ada satu kelompok, ding. Jadi berkelompok sesuai dengan hasil belajarnya. Yang kinestetik siapa yang paling mendominasi, silakan berkumpul dengan kinestetik. Yang visual siapa, silakan dengan visual. Kemudian yang kinestetik, auditori, ya, auditori dengan auditori. Kemudian nanti anak-anak itu disuruh maju ke depan. Perwakilan anak maju ke depan untuk
bercerita ya tentang pengalaman belajarnya. Adakah persamaan, adakah perbedaan, intinya keragaman dari apa yang sesuai dengan hasil gaya belajar tadi. Sampai sini bisa dipahami ya Ustazah ya? Ya, oke. Oke, terus kemudian, nah di sini ya, perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan dan menyampaikan hasil tes gaya belajar sesuai dengan pengalaman dirinya. Ini masuk di refleksi, jadi anak itu merefleksikan hasil dari gaya belajar yang diperolehnya tadi. Direfleksikan, oh cocok nggak sih? Oh iya saya auditori misalnya, oh saya cocok nih saya gaya belajarnya misalnya kayak kinestetik harus dicontohkan dulu, harus harus ada gerakan-gerakan gitu, ternyata cocok gitu. Adapun yang kemarin itu hasilnya jadi dua, antara kinestetik dan juga auditori itu sama, misalnya sama-sama 50%. Berarti kalau begitu berarti anak itu memiliki gaya belajar gabungan atau gaya belajar yang sama dua-duanya. Berarti bisa kinestetik, bisa visual, tergantung dari hasil yang dihasilkan tadi. Nah kemudian, nah kalau konsep, nah tadi sudah ya aktivitasnya anak mengerjakan, kemudian refleksinya anak maju, merefleksikan hasil dari yang sudah dikerjakan. Nah kemudian untuk K-nya apa? Arka itu kan, K-nya kan konsep itu adalah materi terkait dengan gaya belajar dan juga kecerdasan majemuk. Coba Ustazah boleh mencoba gaya belajar Ustazah itu apa sih? Silakan diisi. Itu pertanyaannya nggak banyak, cuma sedikit. Coba dibuka di grup yang tadi sudah saya share. Coba dikerjakan, terus nanti ditulis coba gaya belajarnya Ustazah itu apa sih? Mungkin dari sampai sekarang Ustazah itu belum tahu ya memiliki gaya belajar tipe apa. Ada yang mungkin seneng ya sambil dengerin musik gitu kan. Ada yang harusnya tenang, ada yang harusnya sambil mempraktekkan gitu kan. Silakan dicoba. Nah tuh nanti itu Bu. Apa? Iya coba nanti sesuai nggak sama pengalaman belajarnya kayak gitu apa enggak, beneran apa enggak gitu. Ya ini hasilnya ini nih. Berarti visualnya 23%, auditorinya 33%, sama kinestetiknya 43%. Sudah Nur udah? Nah itu hasilnya di bawah. Hah? Udah ya? Coba, sudah semuanya. Kira-kira yang kinestetiknya paling menonjol siapa? Yang paling dominan? Yang paling dominan cung. Kinestetiknya yang persenannya paling banyak? Ustazah Sofi, Ustazah Umi. Berapa? Separuh-separuhnya berapa kinestetiknya? Terus separuhnya lagi 36. Berarti Ustazah Atri itu punya gabungan ya gaya belajarnya, ya kinestetik ya berarti auditori juga, berarti punya dua. Kinestetik siapa lagi? Ustazah Umi, Ustazah Fida, Ustazah Atri, Ustazah Sofi, terus Ustazah Nur ya. Yang visual ada yang visual? Cung, visual, auditori auditori juga Ustazah Lia. Sama-sama, prosentasenya sama. Oh, berarti visualnya Ustazah Novi ya? Visualnya Ustazah Novi. Tapi kira-kira bener nggak hasil itu sesuai dengan pengalaman belajar Ustazah apa enggak? Kinestetik benar. Betul, sesuai. Oh iya, berarti sudah ya, clear ya. Berarti gaya belajarnya itu tadi ada yang kinestetik, visual. Berarti emang harus ada yang pakai peta konsep, ada yang bikin mind map gitu ya. Jadi bosan ya kalau nggak ada gambarnya, nggak ada diagramnya. Itu mungkin lebih mengasihkan gitu ya kalau pembelajarannya menggunakan itu. Nah itu kemarin yang diterapkan kepada anak-anak ya, itu di aktivitas, kemudian konsepnya ini adalah materinya. Nah terus kemudian kemarin itu sama anak yang terakhir itu adalah aplikasi, karena tadi arkanya sudah aktivitas, refleksi, konsepnya itu adalah materinya. Nah kemudian
kemarin itu aplikasinya itu anak itu membuat rencana kira-kira ekstrakurikuler yang sesuai sama kalian itu apa. Kemarin anak-anak mengisi berdasarkan hasil gaya belajar gitu ekskulnya. Jadi bisa dipakai ya untuk acuan anak-anak itu dalam memilih ekskul gitu. Begitu. Nah, mungkin biar nggak biar nggak bosen jegong terus ya kan, berdiri jajal, berdiri ya, kasih yang enak pokoknya ya, berdiri, nggak yang mumet-mumet pokoknya, nggak yang gede-gedean, nggak, berdiri jajal, sama temennya jangan jauh-jauhan ya, sing perak kayak gini, sing perak. Mbak Izati, mas kesini, nggak apa-apa kesana nggak apa-apa, ya, kesini urutan kayak gini Ustazah, makasih Ustazah dia di belakangnya Ustazah Umi sini, iya. Yang itu ya ke situ lah. Ini ke sini ya nggak apa-apa, iya. Kalau di situ dari sana nggak batire, kasihan, iya. Oh ya depannya aja nggak apa-apa, iya. Ya Ustazah Sofi masuk aja ke sini nggak apa-apa. Wis coba ya kemudian dipijutin lah, wis wis kayak orang. Ya ayo, yuk kayaknya ikut ya saya ya. Silakan dipijuti. Mbak Izati pijuti Ustazah Lia, Mbak Izati. Nggak mau ya wis, kebenaran berarti. Ya dipijutin, ya. Iya. Sudah marah apa belum pijutinnya? Pijuti. Ya Allah. Ya sekarang aduk ke sana gantian, iya. Sekarang dipijuti, ya. Ya, dipijuti gantian. Pijuti baterai. Ya. Gimana sudah cukup rileks ya Ustazah ya? Iya, Masya Allah. Ya udah kita lanjut lagi, sudah. Silakan duduk kembali. Nah, Bismillah dan rileks lah ya kayaknya. Ya. Oke, kita masuk ke jurus 2 yang kemarin diaplikasikan kepada anak-anak, yaitu mengelola emosi, ya itu ya. Nah, sama dengan menggunakan metode ARKA, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi, tapi ini beda karena tadi itu adalah mengenali potensi. Nah, ini anak-anak itu supaya bisa mengendalikan emosinya gitu ya. Yang pertama aktivitasnya itu kemarin anak diberikan 1 lembar kertas buram oleh saya. Nah, kertas itu tidak boleh diapa-apakan, harus dalam keadaan yang tidak boleh lecek ya. Terus kemudian refleksinya, aktivitasnya kemudian saya membacakan sebuah cerita. Ya, saya membacakan sebuah cerita dan kemudian anak-anak itu fokusnya kepada saya dan juga kertas yang mereka pegang. Jadi saya bercerita, kemudian anak-anak itu kertas itu tuh sebagai media dalam merespon emosinya. Jadi kemarin kalau misalnya seneng, kertasnya dibiarin halus. Kalau misalnya anak-anak itu kesal, itu diremes kertasnya. Terus kalau marah disobek, kertasnya disobek. Itu kemarin adalah aktivitas. Jadi dengan mendengarkan saya bercerita, anak-anak fokus terhadap cerita dan juga perasaan mereka. Jadi kalau mereka itu seneng, kertasnya dibiarin. Tapi ternyata kemarin banyak yang kertasnya wis diremes-remes, disobekin gitu ya. Gitu. Nah, itu adalah aktivitasnya. Kemudian refleksinya apa yang kemarin dilakukan oleh anak-anak dan juga saya. Jadi setelah selesai membaca cerita, anak-anak disuruh maju sama saya perwakilan ke depan. Kemudian anak-anak merefleksikan perasaannya. Saya melihat gimana kondisi kertas anak-anak sekarang. Kondisinya seperti apa setelah cerita itu selesai. Ternyata ada yang sudah disobek, ada yang sudah diremes-remes gitu ya. Dan mereka menceritakan atau merefleksikan perasaannya. Ternyata ada yang ini ya, tapi terus akhirnya bagaimana seharusnya anak-anak itu bersikap gitu. Ya, setelah merespon, tapi harusnya bagaimana sih kita bersikap kayak gitu. Apakah langsung memberikan respon ataukah ada jeda dulu baru kita melakukan tindakan seperti itu. Jadi itu adalah refleksinya, kemudian konsepnya
kemarin konsepnya itu saya memberikan materi terkait dengan sel gitu ya. Sel itu adalah apa? Sosial emotional learning gitu ya. Nah, ini adalah gambar di mana perwakilan siswa maju ke depan dan merefleksikan kondisi kertas yang dipegang dan serta menceritakan perasaannya. Nah, kemudian nanti kita akan di sini adalah materinya terkait dengan konsep yaitu self, social, and emotional learning ya. Di sini. Ini ada self awareness, ada self management, kemudian ada relationship skills, ada responsible making ya di sini. Nah, kalau self awareness itu adalah menyadari diri. Kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir. Jadi kita itu bisa mengenali emosi kita. Oh, kita lagi ketawa berarti kita tuh lagi senang. Atau jangan-jangan ketawa untuk menutupi kesedihan kita gitu kan. Iya, ada yang hujan-hujan untuk menutupi ketika kita lagi nangis gitu ya misalnya ya kan. Nah itu, terus kemudian itu adalah menyadari diri, kita paham kita lagi kondisinya senang, sedih, jengkel, marah gitu kan. Kemudian ada self management yaitu mengelola diri, kita dapat mengelola diri kita. Saya tahu caranya menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir. Jadi kayak kita tuh bisa mengontrol diri kita. Oh, kalau kita lagi marah tuh harusnya mungkin mending lunga baik ya atau gimana. Terus kemudian kalau kita lagi takut apa yang dilakukan? Ada yang pernah merasa takut? Takut coba pernah nggak setua ini kita Ustazah, kita semua pernah nggak merasakan takut? Coba takut posisinya apa? Takutnya kenapa? Hah? Terus kalau udah tahu lagi takut, caranya gimana biar menghilangkan rasa takut itu? Menghilangkan rasa takut itu bagaimana caranya? Ya, menenangkan diri. Oke, asik ya. Iya ya. Jadi kita bisa tahu kalau lagi takut, kita harusnya misalnya takut di rumah sendirian ya, kita apa ya? Ya ngapain lah gitu, intinya kita bisa lah ya manajemen mengelola gitu. Kemudian responsible decision making yaitu mengambil keputusan yang bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat, konstruktif pada situasi tertentu. Jadi saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Jadi ketika kita mengambil keputusan, kita tuh tahu oh ini tuh nanti dampaknya buat diri kita kayak gini, buat orang lain tuh kayak gini. Jadi kita udah paham gitu. Terus kemudian terampil berelasi. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Kemudian sosial awareness, peduli sosial. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Nah ini ya, EMC itu ada empati, mindfulness, compassion, critical inquiry gitu kan. Nah, ini self awareness itu adalah mengenal peta emosi. Ya. Jadi, kemarin itu anak-anak ya di part akhir di bagian aplikasi setelah mereka tahu belajar konsepnya mengelola emosi itu seperti ini gitu kan. Anak-anak itu disuruh membuat media yaitu peta emosi atau emotional tracker gitu ya. Jadi ada roda emosi, ada emotional tracker, ada cuaca emosi gitu. Kemarin mereka membuat seperti itu yang harusnya itu kemarin ditempel-tempel di kelas mereka gitu. Jadi di sini ada rasa senang, ada excited ya, ada tender, scared, kayak sedih, marah gitu ya, takut gitu kan. Nah itu. Nah kemudian kemarin yang agak ditekankan itu adalah ini, belajar mengendalikan emosi itu dari otak kita ya ternyata ya. Jadi otak kita yang disimbolkan kalau di tangan tuh seperti ini Ustazah ya. Jadi di dalam otak kita itu ada neokortek, kemudian limbik dan juga reptil. Nah reptil itu diibaratkan seperti dinosaurus kalau di sini. Ya, jadi reptil
reptilian brain, limbik, kemudian neokortex. Jadi kalau reptil itu diibaratkan seperti dinosaurus. Jadi kalau reptil, dinosaurus itu begini tangan kita. Terus limbik itu seperti ini, kemudian neokortex seperti ini. Limbik itu apa? Sistem yang mengendalikan emosi kita. Jadi kita mempunyai rasa empati, ya. Lah kalau neokortex itu apa? Sabar. Terus apa lagi? Bisa berpikir dengan logis. Bisa mengambil keputusan dengan baik gitu ya. Jadi dinosaurus, jadi kepala kita tuh diibaratkan seperti tangan begini. Kalau kita marah begini itu sudah harusnya begini ya. Ini dinosaurus atau yang dikatakan tadi apa? Reptil itu marah. Kemudian ini adalah limbik. Limbik itu bunglon kalau di sini itu jadinya bunglon ya. Nah, neokorteknya itu adalah pawangnya gitu ya. Nah, bunglon ini adalah bunglon. Maka bunglon mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil alih kendali. Jika bunglon hilang kendali, maka ya sudah. Kalau bunglonnya nggak seperti ini, berarti kan kayak gini. Sudah, berarti kita adalah dikuasai marah, gitu ya. Gitu. Iya, kalau kayak gini adalah neokortex. Jadi kalau marah tuh kayak gini bagusnya ya. Nah, ini video guru sama murid ini ngasih kayak apa namanya, anarkis lah pokoknya lah ini ya. Ya itu adalah yang dikendalikan dinosaurus dan juga dinosaurus begini, gitu ya. Tapi ada yang anak video anak kecil, tapi nanti di sini ada nggak ya? Jadi kayak, nah ini adiknya tuh di sini tuh lagi, nah kakaknya tuh sabar, tarik nafas, sabar kayak gitu. Akhirnya apa? Ya sudah, tidak terjadi sesuatu hal yang membuat emosi kita itu semakin menjadi gitu ya. Nah, itu adalah kemarin konsep yang diberikan kepada siswa. Nah, di sini jadi kalau emosi itu kalau langsung respon tindakan gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia ya manusiawi ya, kadang-kadang kondisi capek, lelah gitu ya. Tahu misalnya anak-anak kita terus langsung respon tindakan gitu ya. Harusnya tuh emosi terus ada jedanya dulu. Jeda terus kemudian baru merespon dengan tindakan. Jeda ya. Sabar. Ya Zazalia ya. Gitu ya Zazalia ya. Iya kayak gitu. Nah, emosi jeda kemudian respon terhadap tindakan mereka gitu. Nah, kemarin ini anak-anak membuat seperti ini ya, roda pilihan ya. Nah, di situ. Terus harusnya kemarin anak-anak juga ada yang membuat itu tadi otak ya, gambar otak yang diibaratkan dengan tadi dinosaurus, bunglon, dan juga neokortex. Jadi mereka itu nanti ingat loh kalau mereka tuh lagi marah biar nggak ada perundungan gitu ya. Oh, dinosaurus nih yang menguasai ini, berarti harusnya jangan gitu kan. Nah, kemarin seperti itu. Itu adalah konsepnya. Nah, kemarin aplikasinya itu adalah anak-anak disuruh merancang kelas yang bernuansa sel atau social emotional learning gitu ya. Jadi ini adalah gambarnya. Anak-anak kemarin membuat emotional tracker, roda pilihan, itu ya, papan cuaca emosi gitu. Di situ ada nama-nama anaknya gitu kan. Nanti hari ini ada yang bikin kayak spinner juga gitu kan. Tapi di pinggir-pinggirnya tuh ada gambar-gambar yang menampilkan emosi-emosi mereka gitu ya. Jadi siswa membuat emotion tracker atau papan cuaca emosi. Nah, mungkin itu dari saya. Jadi hasilnya kemarin sudah diaplikasikan kepada anak, diimbaskan kepada anak materi atau bahan yang sudah diajarkan waktu BIMTEK gitu ya. Yaitu 2 jurus, memang baru disuruh 2 jurus gitu kan. Jadi makanya ini adalah kita di sini dalam rangka itu berbagi praktik baik gitu. Jadi kita sama-sama belajar, bukan cuma saya. Jadi saya juga ibaratnya tuh kayak mengimbaskan gitu ya. Kita belajar bersama kayak gitu. Oh, kemarin tuh hasilnya BIMTEK tuh seperti ini. Mungkin dari saya cukup itu yang disampaikan. Nah, tapi saya mungkin minta mungkin ada saran dari Ustazah, silakan bisa disampaikan, atau ada yang ya silakan, mau ada kritik dan juga saran boleh
silakan. Atau harusnya begini ditambahin apa gitu boleh, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan Ustazah. Ustazah Sofiatun mungkin, atau Ustazah Novi, iya Ustazah Nur mungkin. Kelas berbeda ya. Mungkin kita cara menyampaikannya perlu per kelas seperti itu ya. Iya. Jadi kita tahu kelas ini kinestetik, kelas ini lebih ke apa gitu. Oh iya. Iya. Oh luar biasa, Masya Allah. Itu adalah masukan yang sangat baik gitu ya. Ya nanti besok akan saya terapkan. Kemarin sebetulnya di kelas 9A kemarin sudah mulai. Kemarin kan saya prakteknya di 9B. Jadi 9A kemarin sudah sama saya suruh membawa HP sebetulnya. Cuman kemarin dilalah kita ada rapat umum di kantor jadi belum. Tapi anak-anak sudah akan saya imbaskan juga ke kelas-kelas yang lain. Jadi biar kita tahu juga kan berapa persen sih di sekolah. Bisa aja kelas 9, kelas 7, kelas 8 tuh beda-beda kan. Bisa aja yang kinestetik semua tuh kelas 9 ya kan, kebanyakan. Bisa aja kelas 7 kan nggak terlalu ini ya, jadi bisa aja kelas 7 ternyata auditori loh tipenya gitu. Jadi mungkin bisa juga membantu kita ketika kita mengajar tuh, oh gaya belajarnya seperti itu, mungkin bisa disesuaikan seperti itu. Ya terima kasih Ustazah atas masukannya. Ada lagi, ini bagus sekali ya Ustazah Nur ya, luar biasa. Iya, ada lagi mungkin Ustazah Sofiatun, Ustazah Atri, ada lagi Ustazah? Masukannya ada lagi? Tidak, Ustazah Izati? Tidak? Ustazah Umi mungkin? Sudah semua. Sudah, oke. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Intinya tidak ada maksud untuk menggurui satu sama lain, tapi kita hanya berbagi praktik baik ya gitu ya, berbagi materi yang sudah didapatkan. Semoga ini semua bisa menjadi manfaat gitu ya, atau hal-hal yang berguna untuk kita semua, untuk dalam rangka apa ya, kita mendidik anak-anak kita bersama gitu, biar anak-anak juga bisa lebih optimal gitu ya, terutama tadi dengan jurus-jurus yang sudah diberikan. Jurus 1 itu khusus bagi anak-anak supaya bisa mengenali potensinya, bakat minat dengan ada tolak ukur yang sesuai gitu, tidak asal gitu ya. Kemudian bisa mengelola emosi, kemudian di jurus-jurus yang lainnya gitu ya. Juga nanti insya Allah akan disampaikan tapi bertahap gitu nanti, biar anak-anak itu bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing gitu. Ya kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, mungkin dari saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.